usaha mikro itu belum terdaftar, belum tercatat, dan belum berbadan hukum. Hasil penjualan tahunannya maksimal sebesar 100 juta dan dimiliki oleh warga Indonesia. Yang berikutnya adalah kriteria usaha mikro. Jadi, ada sejumlah kriteria yang menyatakan suatu usaha dapat disebut sebagai usaha mikro. Yang pertama adalah memiliki kekayaan bersih yang tidak termasuk tanah dan bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha dengan harga maksimal 50 juta. Yang kedua adalah penghasilan yang didapatkan dari penjualan maksimal 300 juta. Yang berikutnya adalah ciri-ciri usaha mikro. Jadi, usaha mikro yang pertama adalah jenis barang atau komoditi usahanya tidak selalu tetap. Jenis barang yang dijual dapat diganti sewaktu-waktu usaha tersebut membutuhkan pergantian. Yang kedua adalah dapat berpindah tempat sewaktu-waktu atau tempat usahanya tidak selalu menetap. Yang ketiga adalah umumnya usaha mikro belum melakukan administrasi yang sederhana sekalipun. Usaha mikro tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keluarga usaha. Yang keempat adalah pemilik usaha mikro cenderung belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai. Yang kelima adalah memiliki tingkat pendidikan yang relatif sangat rendah sebagai pemilik usaha. Yang keenam adalah sebagai dari pemilik mikro, usaha sudah mengakses lembaga keuangan non-bank, tetapi belum memiliki akses perbankan. Yang ketujuh adalah cenderung tidak memiliki izin terkait pendirian usaha atau persyaratan legalitas lainnya. Masuk di usaha yang kedua, yaitu usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha besar. Usaha kecil ini memiliki skala ekonomi yang lebih besar dibandingkan dengan usaha mikro, namun belum mencapai skala usaha menengah. Berikut ini adalah kriteria usaha kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Kriterianya sebagai berikut. Yang pertama itu ada aset. Aset atau yang tidak termasuk tanah atau bangunan tempat usaha itu lebih dari 5 juta sampai dengan maksimalnya 500 juta. Yang kedua ada omset atau pendapatan setahunan, itu lebih dari 300 juta sampai dengan maksimalnya 2,5 miliar. Yang ketiga ada jumlah tenaga kerja. Yang ini biasanya bekerja sama antara 5 hingga 15 orang. Yang berikut yaitu UMKM usaha menengah. Jadi usaha menengah ini berada di atas usaha kecil dengan karakteristik yang lebih berkembang baik dari segi finansial maupun manajemen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha menengah ini didefinisikan sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang, perseorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar dengan kriteria tertentu. Kriteria usaha menengah menurut undang-undang yaitu yang pertama ada aset, total kekayaan bersih lebih dari 500 juta hingga 10 miliar. Ini tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Yang kedua, omset tahunan, pendapatan lebih dari 2,5 miliar hingga 50 miliar. Jadi, ciri-ciri UMKM pada usaha menengah ini, yang pertama modal besar dibandingkan usaha kecil. Usaha menengah memiliki modal kerja lebih besar untuk operasional dan pengembangan. Yang kedua, ada sistem manajemen lebih profesional, sudah menggunakan struktur organisasi yang teratur dan teknologi pendukung seperti perangkat lunak, akuntansi, atau manajemen. Yang ketiga, cakup pasar lebih luas. Usaha menengah seringkali telah melayani pasar regional, nasional, bahkan ekspor. Yang keempat, jumlah karyawan lebih banyak, biasanya memiliki antara 20 hingga 99 karyawan tetap. Yang kelima, kemampuan bertahan dan berkembang, memiliki kapasitas untuk bersaing di pasar lebih besar dan menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks. Contoh dari UMKM usaha menengah ini, perusahaan konveksi dengan distribusi nasional, produsen makanan dan minuman dalam kemasan yang didistribusikan ke supermarket, startup digital dengan pendanaan besar dan pelanggan tetap.
toko grosir besar atau distribusi resmi produk tertentu. Jadi, UMKM usaha menengah berperan penting sebagai jembatan antara usaha kecil dan usaha besar, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan